Ya udah, Jadi silakan. abang tadi akui sepakat Allah Maha Kuasa. Abang tahu Maha Kuasa? Nothing is impossible. Dia bisa lakukan Yes. apapun. Ketika saya tanya, apakah Allah abang itu bisa jadi manusia? Abang bilang Allah punya sifat mustahil. Berarti tidak Maha Yes. Kuasa. Boleh aku jelasin? Silakan. Oke. Jadi gini Bang, ketika kita bilang Allah Maha Kuasa, Maha segalanya, bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri tanpa perantaran apapun, tanpa tergantung dari apapun, itu yang saya maksud Bang. Ketika kita bilang dia Maha segalanya, mampu melakukan apapun, ketika dia menjadi manusia, lahir menjadi bayi, itu udah tidak mungkin bisa melakukan apa-apa Bang, bayi. Masa kan Allah yang dari Maha segalanya, yang dari Maha segalanya. Konsepnya Kan salah. tadi kita udah, enggak, tadi abang udah setuju Tuhan Maha segalanya, benar nggak? Abang kan Iya, setuju maksud tadi. saya Tuhan jadi Loh, bayi itu konsepnya salah. Bukan begitu pemahamannya. lah kok gitu Bang? Iya, bukan begitu. Tadi udah sepakat, ini tadi kita udah sepakat Tuhan Maha segalanya, nggak mungkin dia nggak Maha segalanya kan? Iya, betul. Iya. Nah, ketika Tuhan turun Bang jadi bayi itu, tunggu sampai 3 tahun atau 4 tahun baru bisa jalan Bang. Sebelum itu Oke, dia nggak bisa. gini. Aku sorry potong. Sebentar, Ya, sebentar, lanjut, sebentar, lanjut. sebentar dulu dong, sebentar. Kita masih ngomong konsep maha ya Bang. Yang namanya maha Ya. itu di atas dari segalanya Bang. Namanya maha. Kalau sudah maha, tidak mungkin jadi nggak maha. Itu nggak mungkin Bang. Udah maha, itu pasti nggak mungkin jadi nggak maha Bang. Maha segalanya, maha melakukan sesuatu, maha pengasih, maha penyayang, maha pencipta. Nah, ketika dia jadi manusia, apakah bisa menciptakan? Kan tidak. Tuhan ketika jadi manusia, apa yang diciptakan? Coba abang tunjuk satu data. Nah, manusia itu. Tunjuk satu data dalam pengajaran di mana Tuhan yang menjadi manusia ini menciptakan sesuatu. Satu data. Loh, banyak ayatnya. Yang jadi manusia. Ya coba yang jadi manusia ini pada saat pengajaran, yang jadi manusia ini yang pada saat pengajaran di luar dari mujizat, dia menyembuhkan, dia membangkitkan, dia merubah air jadi anggur, dia memberi makan 5.000, kemudian dia dapat mengampuni dosa. Di luar dari itu, tunjuk satu penciptaan dia yang maha pencipta, tunjuk satu data di mana. Kan itu maha. Abang tadi udah ke konsep kita Iya. maha Bang. Sepakat kalau maha berarti tidak mungkin jadi nggak maha. Tunjuk 33 tahun melakukan pengajaran, tunjuk satu data di mana dia melakukan penciptaan. Ya, begini. Yang dikatakan Yesus pencipta itu bukan merujuk pada kemanusiaannya. Ya, yang dikatakan pencipta itu dalam keadaan sebagai ilahi. Nah, Yesus sebagai ilahi adalah firman Allah. Loh, Firman Allah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ditegaskan ayat 3. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa memahami Bang, Allah pencipta kalau abang seperti merujuk, itu. sebentar, Bang. Kalau abang merujuk ke Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 3, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada tertulis di Bible bahwa segala sesuatu tentangku harus terjadi berdasarkan nubuat dari kitab-kitab Nabi sebelumnya dan kitab Mazmur. Tunjuk satu data di kitab para Nabi atau di Mazmur bahwa nubuatan tentang firman itu akan menjadi manusia. Mana datanya Bang? Nubuatan itu. Ini abang larinya ke Sabar, firman. Tadi kita abang jangan ngomongin lompat-lompat, maha Bang. kuasa. Kayak gini saya kecewa. Sudah kita nggak pakai waktu, abang lompat-lompat. Abang yang Yesus, sabar. Abang yang Dan lompat. tadi banyak ngomong terus. Kayak gini nggak bisa kita pakai waktu aja lah. Abang belum selesai pencipta, Makanya lari mereka kepada tadi. Iya, nggak bisa, Bang. Abang yang lari. Ngapain abang ke firman itu, ngapain manusia? Sabar dulu. Sebagai pencipta,
Saya sudah bilang, Yesus pencipta dalam keadaannya sebagai ilahi, sebagai firman Allah yang adalah Allah, di mana Allah menciptakan dengan firman-Nya. Bahkan dalam kitab Kejadian pasal 1, berfirmanlah Allah. Itu sudah masuk kategori Yesus keilahian sebagai firman-Nya Allah. Bang, Gimana mana datanya yang dikatakan bahwa Yesus itu firman itu, mana datanya, Bang? Loh, itu Yohanes 1 ayat 1 tuh Yesus. Datanya. Yesus keilahian. Iya, makanya ketika abang bawa Yohanes 1 ayat 1, berarti abang mau merujuk itu tentang Yesus kan? Iya, Yesus keilahian. Jadi Benar. Yohanes Rasul menjelaskan Iya. Yesus dalam praeksistensi. Sabar. Yohanes Rasul menjelaskan Yesus dalam praeksistensi sebagai firman-Nya Allah. Ayat 3, tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa Dia yang menjadikan. Ini yang dikatakan Yesus pencipta. Bang, Bukan abang cari mana Yesus waktu Bang. sudah jadi manusia menciptakan. Bukan gitu. Proses penciptaan telah selesai. Kejadian pasal 1. Terus penciptaan apa yang abang cari? Sementara ketika dia jadi manusia, fokus dia adalah untuk karya keselamatan. Melalui kematian jasmani, kealahan lakukan karya penebusan. Dari tadi saja abang Arom salah paham. Katanya Tuhan jadi bayi. Tidak ada konsep Tuhan jadi bayi. Ketuhanan Yesus tak berubah sedikit pun. Keilahian Yesus sebagai firman Allah yang disertai Bapa dan Roh-Nya tidak berubah sama sekali. Yohanes 1 ayat 14, firman jadi manusia itu artinya adalah keadaan firman menjadi satu dengan insani. Itu berubah keadaan. Bukan ilahi menjadi tidak ilahi. Itu konsep yang salah. Wah, abang pernah sekolah teologi ya? Saya tidak pernah menemukan para teolog begitu cara galinya. Gak ada. Para teolog semua tahu ya, konsep Allah menjadi ya, karena manusia. udah salah. Bukan Allah Udah yang salah berubah. gali. Udah salah gali, Bang. Berarti abang salah Udah salah gali. hermeneutik. Udah salah gali. Gak apa-apa, makanya abang jelaskan. Jadi gini, Bang ya. Jadi abang 1 itu belum ada tertulis itu nama. Saya nggak mau menggiring ke sana ya, Bang ya. Sebenarnya menggiring ke sana. Yang saya tadi, yang kita omongin tadi, kemahakuasaan Tuhan. Ini saya tunjukkan satu ayat, Bang. Yang kita omongin tadi Bang, saya tunjukkan satu ayat ya. Oke, sorry. Saya ini nggak bawa tripod, jadi saya harus angkat-angkat ini karena di atas meja pula ini hasil. Iya, nggak apa-apa. Makanya kapan lah kita PK gitu. Iya, ini Bang, ini Bang. Ini mungkin tipis-tipis lah ini. Ini ayat Kolose pasal 1 ayat 16. Itu apa? Karena di Kolose dalam itu, Bang. Dialah. Bang, saya lagi Iya. nggak bahas itu. Astaga. Nggak bisa. Bang, Nggak bisa, sebentar. Bang Arom. Sini, Bang. Anda Balik sini. harus Balik menghormati sini. data untuk menjelaskan. Balik sini. Sabar dulu, aku baca dulu supaya penonton paham. Udah, balik sini dulu. Ini, Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa Dia itu? Inilah Kristus dalam keilahian. Itu yang dimaksud. Gimana Bang Arom? Abang anti dengan ayat itu. Itu sama dengan ketika saya tanya siapa Allah, abang pakai Quran, saya tolak. Mana boleh menjelaskan Allah ya kitab suci. Bukan, Bang. Nih. Udah. Susah lagi diletakkan. Gimana? Udah, jelas. Ya. Kolose 1:16. Abang bawa Kolose Yesus 1. pencipta. Ada, ya sebentar. Udah. Ketika Udah. abang bawa Kolose 1, di mana dia menciptakan, ya, di mana dia menciptakan semuanya, berarti pada saat pengajaran
menghidupkan, menyembuhkan, mengampuni dosa, itu berarti dia yang melakukan menurut Abang. Menurut Abang. Iya, keilahiannya. Keilahiannya. Iya, dia yang melakukan menurut Abang. Keilahiannya ini apa sih, Bang? Yes. Apa sih? Coba tunjukin dulu. Jadi gini, Maksudnya apa? Coba. Bang, dalam bangku kuliah itu diajarkan bahwa Yesus duinatur. Ada unsur ilahi sebagai firman Allah. Ada unsur jasmani yang dilahirkan Maria. Nah, di dalam Yesus kita harus bisa memilah yang sedang bekerja ilahi atau manusia. Ketika dia lahir, bertumbuh, mati di salib itu kemanusiaan 1000%. Ketika dia mengampuni dosa, berkata Tuhan atas hari Sabat, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Aku maha kuasa. Itu keilahian. Dia pencipta. Salomo juga udah ada, Bang, sebelum garis tiang langit digariskan. Salomo juga udah ada sebelum tiang garis langit digariskan. Jangan ngomong ke sana. Di mana? Nanti kita bahas ke sana. Selesain dulu ini penciptaan. Apa itu? Tunjukkan ayatnya. Salomo sudah ada sebelum. Ketik di Abang searching di situ. HP saya satu. HP saya satu. Abang ketik aja kuncinya itu. Salomo sudah ada sebelum tiang langit digariskan. Ketik aja. Gimana? Ketik aja ayat berapa itu? Lupa, di Perjanjian Lama. Sudah apanya yang sudah ada di mana? Enggak, ayatnya di mana? Apanya? Iya, nggak bisa akademisi kayak gitu, Bang. Nggak bisa, ya. Bang Arom. Astaga Bang, naga. Ini kan akademisi kayak gitu. Ini kan kita ngomong kita ngomong. Iya, kita kan ini lagi bahas tipis-tipis. Nah, HP saya satu. Kalau Abang niat diskusi sama saya ambil laptop saya. Gitu loh. Tapi kan Abang nggak ngomong. Data lah, my friend. Kita tipis. Aku respect ya, sama saya, kamu. Aku nggak masalah. Kamu semua data. Tetapi kita akademis. Bukan. Ya, harus ya, Bang Kutbah kan yang ada di 2 HP sekarang. Kan tadinya kita nggak diskusikan ini tipis-tipis. Bantu saya, ketik aja di situ. Kata kuncinya kan saya udah kasih tahu. Tanya data ayat berapa. Saya nggak ada HP 2. Versi Quran. Makanya ini kalau mau tipis-tipis. Alkitab, cek aja. Di Alkitab ada. Cek aja. Saya itu udah baca, Bang, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi ketika Abang bilang Yesus itu melakukan mujizat itu, menyembuhkan, menghidupkan, memberi makan, kemudian merubah air jadi anggur, itu dari diri dia sendiri. Abang baca Kisah Para Rasul 2 ayat 22, Bang. Di situ. Kenapa? Berteman dengan para teolog, cara berpikirnya beda dengan Bang Arom. Iya. Sementara Abang mantan teolog ya. Beda lah. Mantan teolog Kristen. Beda. Ini. Karena udah pasti beda. Bang. Iya, cara memahami konsep keilahian Yesus saja beda, saya rasa. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 ya. Oke. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat, kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia yang telah perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu Siapa yang melakukan? Allah. Perantara? Loh, Allah Tritunggal. Perantara. Iya, nanti dulu, Bang. Kita lagi ngomongin Maha Kuasa loh, Bang. Kenapa jadi kesana-sana sih? Iya. Di sini adalah Yesus dalam keadaan sebagai manusia, yang dimana mujizat dilakukan kealahan. Iya, berarti dia sebagai perantara kan manusianya ini kan? Iya, perantara kemanusiaannya. Iya, tapi dia punya unsur kita ngomongin Allah. Tadi kita udah setuju bahwa Tuhan itu tidak butuh tergantung dengan makhluk untuk melakukan sesuatu. Nggak bisa, Bang. Allah pakai Muhammad udah sepakat loh. Itu. Sebentar. Nggak bisa.
kita lagi ngomongin tadi kemahakuasaan Tuhan loh bang. Kenapa jadi lari-lari loh bang? Astaga, ini nggak nyambung jadinya. Tadi kita lagi Aku ngomongin setuju. kemahakuasaan loh. Sabar, aku setuju, pelan-pelan, santai. Aku setuju Allah Maha Kuasa. Kamu juga setuju, tapi tak terbukti. Karena kamu tidak mengakui Allah bisa jadi manusia. Allahmu bisa jadi manusia. Bang, itu makanya ketika dia jadi manusia, dia nggak bisa melakukan apa-apa, harus bergantung sama yang lain. Masa Tuhan bergantung? Tuhan tak pernah bergantung dengan apapun. Lah itu, barusan abang baca itu. Makanya kan udah kujelaskan tadi, Yohanes 1:14. Firman menjadi manusia itu artinya ilahi satu dengan insani. Keilahiannya tak berubah. Itu Bang, loh. tadi kita udah sepakat loh bang. Kenapa jadi nggak sepakat lagi nih? Tadi kita udah sepakat Apa loh. apa yang kita sepakati coba? Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Ya. tidak bergantung dengan apapun. Tuhan bisa melakukan apapun. Iya, Itu, dari dirinya sendiri. iya, itu kisah para Rasul 2 ayat 22. Manusia itu bergantung nggak gitu loh. Gimana sih abang ini? Gini loh, itu pernyataan Gini Anda lo tidak lagi. mutlak, gini tidak Tuh. absolut. Artinya Itu data, Bang. Tuhan Bang, itu sabar. data. Tuh gini. Sabar. Kita cara mainnya enak gitu loh. Abang bilang dia Maha Kuasa tidak bergantung pada orang. Faktanya dia pakai Jibril sama Muhammad kan. Jadi artinya Bang, Tuhan tuh butuh. nanti itu Sabar. penjelasan itu nanti. Gini. Itu penjelasan Aku setuju. tentang wahyu. Nanti. Sabar bang. Gini, aku setuju bahwa Allah itu tidak bergantung dengan apapun, tidak dibatasi dengan apapun. Itu bicara tentang hakikatnya. Tapi Allah mau pakai sesuatu. Saya tidak menentang itu, saya setuju. Tapi jangan abang benturkan dengan kisah para Rasul 2:22. Yaudah, nggak usah Di dibenturin situ- ke sana. Yaudah. Iya. Ayat itu tidak bertentangan dengan kesepakatan kita. Yaudah. Saya minta maaf deh kalau gitu. Berarti Iyalah. abang Kan maunya bahas konteksnya aja, bahas Yaudah. konteksnya apa. Ya, yaudah. Harus ada konteks. Yaudah, gini ya bang ya, gini. Abang kan tanya. Sebenarnya bang, penciptaan dan Al-Quran ini tidak butuh untuk konfirmasi dari kitab-kitab lainnya, karena menurut Al-Quran memang kita harus mengimani kitab sebelumnya, tapi kitab yang seperti apa dulu yang kita akan imani bang, seperti itu. Tapi ketika abang mau compare, kenapa sih Allahnya umat Islam harus dipilih, itu ya bang ya. Ya kenapa? Nah, Tegas ya, kita bandingkan. Silakan. tegas. Saya tidak pernah menemukan data di dalam pengajaran Yesus yang menjadi manusia. Ya, saya lagi ngomongin manusia ya bang. Harus abang akuin Yesus manusia. Jangan abang ngomong Ya, Tuhan lagi betul. Ya, Tuhannya kan itu nanti pada saat keilahiannya Tuhan. Dia manusia tapi punya keilahian. Jangan dibatalkan ketuhanannya. Nggak bisa. Dwina. Ya lanjut. Doinatur. Saya bingung sih kalau udah ngomongin ketuhanan, ketika udah iya, Cara makanya berpikirnya. ini pemikiran gabrul ini sebenarnya kalau Doinatur. Bentar bang, sebentar, ini saya jelasin. Tadi kita udah sepakat tadi di awal. Yang tadi di awal itu Ya. kita udah sepakat. Tuhan maha segalanya. Nggak mungkin Tuhan nggak jadi bisa maha segalanya.
Tuhan Maha Pencipta. Nggak mungkin Tuhan nggak jadi bisa Maha Pencipta. Tuhan Maha Berkehendak. Nggak mungkin Tuhan jadi nggak bisa berkehendak lagi gitu kan. Itu nggak mungkin. Jadi gini Bang, kalau Abang nanya Tuhan saya bisa nggak jadi manusia? Saya bilang tadi, saya jawabnya Tuhan saya memang Maha Kuasa. Tapi ada sifat mustahil dia bahwa dia jadi tidak Maha Kuasa. Itu nggak mungkin. Nah, ketika Abang bilang Tuhan Abang mau jadi manusia, kalau misalkan nih Bang, pemikiran ini nih ya, Tuhan jadi manusia boleh, Tuhan jadi setan boleh, maksudnya. Loh, untuk apa? Iya, dia ini juga untuk apa? Jadi manusia ini untuk apa? Loh, jelas karya keselamatan. Kan sekarang yang Mana? tercatat gitu loh. Mana datanya karya keselamatan itu Bapak itu? Abang ngomong karya keselamatan ya. Tunjuk satu data. Tuhan Elohim Perjanjian Lama Bapak bahwa mengakui salib adalah karya keselamatan. Mana datanya Bang? Loh, begini, kalau secara literal memang tidak ada kata seperti itu. Jadi abang, Tapi ini abang nubuat. nambahin. Sabar. Ini nubuat, tipologi. Orang Ibrani memahaminya dengan istilah Yeshua HaMashiach. Nah, yang namanya nubuat tipologi itu adalah bayang-bayang. Jadi tidak ada terang-terangan, tetapi ada indikasi. Misalnya pertama, Kejadian 3:15, satu-satunya keturunan perempuan hanya Yesus, tanpa benih pria. Itu loh, Yesaya 53 paling jelas. Aduh Bang, gini Mengenai Bang ya. pemberitaannya. Bang Khotbah coba baca lagi data di Bible Abang. Mungkin kalau saya buka laptop saya bisa tunjukin datanya mungkin ya. Tapi mungkin Abang bisa baca lagi bahwa ada di situ Yesus bilang bahwa anak manusia akan diserahkan dan dibunuh, disalibkan, mati, bangkit dalam hari ketiga. Itu kalimat Yesus. Dan tertulis di kitab para nabi dan kitab Mazmur. Mana tunjuk datanya Bang? Tertulis seperti itu mana? Tunjuk datanya Bang. Tentang apa? Nubuatan itu kan dia sendiri yang ngomong. Anak manusia akan diserahkan, mati, dan bangkit di hari ketiga. Mana nubuatan itu datanya Bang? Ya, kalimat seperti itu memang tidak ada eksplisit, tetapi indikasinya ada bahwa penebusan harus dikerjakan melalui tipologi melalui Yesaya 53 jelas. Baca Yesaya dari nomor 1 Bang, 53 langsung aja. Loh, itu tentang apa itu? Loh. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Aduh. Abang tahu siapa di situ? Hah? Bang, itu Abang tahu siapa di situ? Bang? Dari satu. Loh, saya tanya. Oke, saya kupas itu ya. Oke ya. Oke. Sebentar. Nah ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang
putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak punya gelar 4. Siapa itu? Carikan tokoh tersebut. Kalau ada selain Yesus, aku langsung pindah. Serius. Udah? Tunjukkan. Siapa Udah? itu? Udah. Bang, kalimatnya itu harusnya kalau nubuatin itu seorang anak akan lahir, Bang, bukan telah lahir. Loh, Jadi gini sebentar. kata telah di situ, Bang, tidak serta-merta menggunakan makna bahasa Indonesia. Itu bisa bicara tentang rancangan. Makanya Bang, Memang balikin sudah aja itu. dirancang. Gini Bang. Karena Gini Bang, sabar. Makanya, Giliran saya, Bang, gini. saya kan belum rampung. Gini, tadi Abang udah sepakat. Kata bahasa Indonesia di situ harus tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang letterlek. Ya pakai bahasa asli aja, Bang. Bahasa Nggak Indonesia apa-apa. terbatas. Iya, makanya pakai bahasa asli aja. Bible itu harusnya malah bagus daripada pakai itu. Pakai bahasa Indonesia malah gabrul Iya. terjemahannya. Loh, anak yang telah lahir, seorang putra yang telah diberikan dalam konteks nubuat, ketetapan ilahi dari kekal, yang punya gelar 4, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa? Tunjukkan ada manusia selain Yesus. Serius, Bang. Ya Bang, sorry, gue nggak bisa nampilin data karena kita diskusi santai. Tapi gue pastiin sama Abang, data itu bukan untuk Yesus. Gue bisa buktikan sama Abang. Untuk siapa? Siapa ada manusia punya gelar sebagai Allah perkasa? Ya, Bapa gua yang bisa tunjuk kekal. sama Abang. Sebentar, Siapa? sebentar Bang. Karena kan harus pakai data ya Bang, biar Abang kebuka gitu. Oke. Saya tantang, kapan kita PKPK? Ayo. Pakai Besok, data lengkap. besok. Besok saya nggak bisa. Ya udah makanya saya yang nggak bisa kalau weekend Bang. Saya kan ada kerjaan Bang. Enggak. Malam. Malam nggak bisa Bang. Saya ini nyari uang Bang. Saya ini nyari uang. Masa minggu subuh nggak bisa minggu subuh? Bang, saya minggu subuh ngawur aja minggu subuh. Saya ini puasa Bang. Berarti Habis abang sahur. nggak sholat. Berarti abang nggak sholat. Loh, habis sahur, sholat subuh, saya tidur lagi Bang, minggu. Nah, nanti jam 8 pagi atau jam 9, baru saya keluar cari uang. Pulang sore. Kita PK dulu. Itu nanti jemaah ganti dengan mawar-mawar sampai ikan paus 10 kali. Nggak usah kerja. Wah, nggak boleh gitu Bang. Kita di Islam tidak boleh mengharapkan apapun dari manusia Bang. Nggak boleh. Jadi saya nggak pernah mau berharap sama manusia Bang. Jadi nggak boleh. Iya kan, itu mengganti. Nanti abang nggak digaji pimpinan, marah juga. Ya, jangan bilang nggak berharap tapi nggak dapat gaji, marah. Ya, berharap juga namanya. Itulah kita Susahnya. umat Islam diwajibkan untuk ikhlas Bang. Ikhlas dalam menjalani sesuatu. Kita diberi syukur, alhamdulillah. Nggak dikasih ya sudah, gitu loh. Lebih ikhlas Dalam kita Islam. Bang. Dianiaya nggak balas kok. Gimana sih Bang? Nggak mungkin. Emang Abang ditonjok orang nggak balas? Nggak balas saya kasih satu lagi. Mana kau mau? Oke, siap. Enak ini kalau ketemu Abang khotbah, kupukul. Silakan. Oke. Tapi tonjok saya di depan polisi ya. Nggak saya balas. Bang, sudahlah Bang Arom, kembali sebelum terlambat. Selagi napas masih ada, kembali Anda anak yang hilang. Abang aja belum selesai nih menjelaskan konsep ketuhanannya. Nanti makanya kita PKPK besok gimana? Sudah selesai. Siapa manusia punya gelar 4? Everlasting Father, Bang, Mighty Bang, God, Bang, Prince of Bang. Peace. Bang, saya Betul. akuin. Dia menyembuhkan, dia menghidupkan, dia mengampuni dosa, dia melakukan segala sesuatu apapun di dunia. Ujung-ujungnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 Bang, selesai. Segala Ya, iya. sesuatu yang dia lakukan
itu kebesaran Tuhan Allah melalui perantara Itulah utusannya. kealahannya abangku, itulah kealahannya Abang Arom. Ya, Jadi next kita bahas kemanusiaan aja. Yesus, dengar. Kisah para Rasul 2 ayat 22 itu bicara kemanusiaan Yesus Aduh, satu dengan andai kealahan. kan. Itulah Allah Gini ya, Tritunggal Bang. yang adakan tanda-tanda mujizat. Jadi yang lakukan Istighfar, tanda-tanda istighfar. mujizat Iya, itu bukan istighfar. kemanusiaan Yesus, tapi kealahannya. Astagfirullahaladzim. Dalam nama Yesus Tuhan, buka pintu hati. Bang, saya tanya Bang, Abang pernah betul-betul menjadi pengikut Yesus sejati? Jangan-jangan Abang ikut-ikutan, Yes. pernah terima Yesus lahir baru? Yes. Pernah. Siapa yang pimpin Abang terima Yesus lahir baru? Siapa yang pimpin saya menerima Yesus lahir baru? Iya. Apa pertanyaanmu pun anehnya. Iya, artinya kan aku ingin tahu konfirmasi bahwa Abang betul-betul sudah masuk tahapan pertobatan sejati sehingga melengkapi diri dengan sekolah teologi. Karena ketika Bang, orang saya sekolah disekolahkan, teologi Bang. ada Roh Saya Kudus, dia disekolahkan, akan belajar Bang. dengan benar. Saya disekolahkan, Bang. Saya disekolahkan sama mereka. Ya, tapi Abang sudah pernah terima Yesus sungguh-sungguh belum? Abang sudah bertobat belum sungguh-sungguh? Nanti masih di pelataran. Bang, abang gak usah kesana-sana. Diskusi kita itu tentang ketuhanan. Nanti kita KPK itu di langit, dari langit, dan tidak pernah mereka satu. Dari Abraham, dari Musa, pengajarannya Tuhannya satu. Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Tuhan itu satu, dan dia tidak ada duanya, tidak ada tiganya, apalagi tiga. Kemudian di Markus, pada saat Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya bahwa hal yang terpenting dalam hidup adalah sembahlah Tuhan Allahmu. Oke. Jadi ketika aku compare dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, junjunganku saat ini, Nabi besarku saat ini, tegas mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terlihat dan tidak bisa kau dengar suaranya. Benar perkataan Yesus dan benar juga perkataan Nabi Muhammad bahwa untuk mendapatkan informasi dari Tuhan harus melalui perantara malaikat. Jadi saya nggak mungkin ke agama lain, karena yang make sense dengan ajarannya Abraham, Musa, yaitu Nabi Muhammad, mengajarkan tentang satu Tuhan dan Tuhan yang tidak terlihat. Bukan tidak bisa terlihat, tapi tidak bisa kau hampiri kemahakuasaan Dia dengan wujud aslinya. Kau hanya bisa melihat ciptaannya dan kemahakuasaannya yang diciptakan di dunia. Sama ketika Abraham mencari Tuhan, Abraham menunjuk bulan. Apakah itu Tuhan? Ternyata bulan hilang, berganti matahari. Ketika Abraham menyembah matahari, dia berpikir itu Tuhan. Tetapi matahari hilang, berganti malam, ada bintang. Itu bukan Abraham, Bang. Itu Ibrahim. Sebentar bukan dulu. Abraham itu, Bang. Di mana datanya Ya. dalam tanah? Nggak ada itu. Ya udah, ya. Itu Ibrahim, bukan Abraham. Makanya gini Bang ya, Makanya gini. Kalau Abang bilang Hindu, kenapa nggak ke yang lain? Saya sebenarnya nggak mau nggak mau nyebrang ke agama lain ya Bang ya. Tapi Abang yang menggiring ke sana, kenapa nggak ini? Terus kalau saya pilih agama-agama itu, ini maaf ya, buat yang lain saya nggak mau sebenarnya nyebrang ke sana.
Maaf, ini menjelaskan ke Abang Khotbah. Nggak ada menyinggung siapapun. Hanya pribadi ke Bang Khotbah. Bedanya apa sama Kristen yang Tuhannya terlihat juga? Bedanya apa kalau ke sana juga? Gitu loh. Jadi gini Bang, kalau mau saya tunjukkan data kenapa Tuhan itu tidak terlihat, besok kalau mau PK-PK kita, abang kan bilang ayo aku tantang, ayolah besok, sekarang aku yang tantang bah. Oras mau supaya dibuka pintu hati, supaya dibuka pikiran. Bang, abang tahu nggak? Itu sebenarnya ada dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Tapi itu wujud Allah yang asli. Itu loh. Timotius pula. Nah, abang bilang tadi bang, suaranya tidak terdengar. Al-Qasas 30, baca. Allah bersuara dari sebatang pohon. Itu didengar oleh Musa. Abang bilang suara tidak terdengar. Udah gugur itu. Al-Qasas 30, buka. Ku jelaskan tentang itu. Besok, makanya tuh sekarang PKPK yuk. Aku nggak ada waktu. Aduh. Aturannya dari tadi, udah berapa menit lagi nih? Oke lah, kita pending lah. Anda nggak ngundang saya live dari tadi pun, aneh kalinya. Loh, kan lagi ngomong, terus kan saya angkat kan, baru aja naik. Kalau seperti Bang Arom pasti saya angkat lah, tamu spesial nih, serius. Jangan sampai saudara terhilang. Kalau live aja lah makanya. Ini mau udah selesai baru ngajakin. Serius, anak yang hilang, jangan-jangan abang dirham yang hilang, belum pernah terima besok, Yesus kan? Besok gimana besok? Janganlah weekend waktumu pun. Besok ya. Besok jam segini mau? Besok jam segini, jam inilah, jam 2 lah ya. Jangan jam segini. Aku masih ngajar jiwa-jiwa di situ bang, nggak bisa full aku ngajar. Kalau jam 3 gini bang, mepet waktunya, saya nyari takjil. Karena abang tahu saya puasa, nyari takjil bang. Kalau nggak diuber dari sekarang di Jakarta ini cepet habis takjil bang. Sisaan jadinya. Lebih kaya lah Kristen, puasa Daniel, puasa Esther, puasa Musa, puasa Yesus, puasa Elia. Itu. Jangan sore lah kalau bisa bang. Jam 2 ya bang. Atau pagi. Kalau puasa dalam Kristen tidak ngejar takjil, ngejar bang. Hadiratmu. Kan aduh. Hadiratmu Tuhan. Itu bukan cari sahur, cari buka. Aduh. Ya. Kalau nggak pagi, siang jam 2 bang. Kalau pagi itu saya dari jam 8 bang. Saya dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ready buat abang deh. Besok gimana? Nggak bisa bang. Ya udah 2:30 ya, 2:30. Oh, jam 2 WIB ya? Iya jam 2 WIB. Jam 2.15 bisa? Jam 2.15 bisa lah. Ya aku jam 2.15 baru bisa free lah. Oke siap, besok berarti ya. Ya dan saya mungkin ada waktu itu sekitar 1 jaman lah. Ya udah nggak apa-apa. 1 jam ya mungkin 1 jam 15 1 maksimal, kalau terpaksa 1,5. Ya boleh, besok ya. Sip. Ya besok ya. Apa temanya? Thank you. Ketuhanan kan? Tapi tolong tanggalkan doktrin yang baru. Lah abang aja nggak nanggalkan doktrin abang, kok mau diskusi, kok nyuruh saya pula. Aneh abang ini. Lah bang, konteksnya kan Bang Arom kan anak yang hilang. Bang, di Islam nggak pakai doktrin bang. Di Islam nggak pakai doktrin, aman aja. Pakai doktrin. Apa itu doktrin? Ajaran yang lahir dari kitab suci. Aku tes, pasti doktrin, ajaran. Siapa bilang nggak pakai doktrin? Udah. Yaudah. Kalau mau balik. Jadi ini pertama ya. Saya pikir ini kesan kita yang baik untuk mengembalikan abang pulang ke rumah
Papa so panggil. Jadi saya diutus Papa untuk panggil abang pulang ke rumah. Papa so kangen. Ya, Papa so kangen, abang nggak kangen. Papa tidak akan marah selama abang masih hidup. Nanti kalau sudah meninggal bang final ke Hades abang itu, aduh. Binasa selamanya bang, nggak ada pindah bang Arom. Bang, Satu lucu, jiwa lucu. berharga di mata Tuhan. Oh my Bang, God, Yesus tolong kalau dengar. kalau saya sudah meyakini bahwa benarlah firman Tuhan itu, kita lahir ke dunia ini tidak dibekali apapun, baju pun kita tidak bawa, lahir ke dunia dalam keadaan telanjang dan tidak dibawakan apapun oleh Tuhan. Jadi kembali kepada Tuhan, ya kita tidak perlu membawa apa-apa bang, hanya amal ibadah kita yang dibawa bang. Jadi tidak perlu peti, tidak perlu jas, tidak perlu sepatu bang. Itu sekarang yang saya yakini. Terima kasih banyak abangku, semoga tetap sehat selalu. Percaya Yesus. Amin. Ya bang. Siap-siap. Oke, Selamat thank you sore. Bang Arom ya, Bu. Waktunya besok ya. Hormat, Ya. respect sama bang. Selamat sore bang. Oke, respect. Saya juga ya. Tuhan memberkati.